Oke. Halo semuanya. Pada saat kali ini kita akan memasuki topik turunan fungsi aljabar. Mari kita lanjut. Yang pertama ya, kita akan mencari tentang apa itu turunan. Apa itu turunan? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan ini disebut diferensiasi. Itu untuk pengertian turunan. Kemudian pada fungsi Y sama dengan f aksen X, turunan dari variabel Y terhadap variabel X dinotasikan dy dx atau dfx dx dan didefinisikan sebagai f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 f x ditambah H dikurang fx per H. Ini adalah rumus umum dari suatu turunan dengan perubahan H mendekati 0. Baik, kita lanjut. Nah, dalam penggunaan rumus turunan tersebut kita akan mengenal turunan-turunan aljabar. Nah, ini ada beberapa aturan-aturannya itu. Yang pertama di sini saya akan mencoba membuktikan salah satu aturan turunan fungsi, yaitu fungsi pangkat. Nah, di sini fungsi pangkat f aksen fx sama dengan x pangkat n, turunannya adalah dengan menggunakan rumus umum turunan, yaitu limit H mendekati 0 x ditambah H dikurang fx per H. Karena fx di sini sama dengan x pangkat n, jadi kita tinggal substitusikan x ditambah H pangkat n dikurang x pangkat n per H. Kemudian x tambah H pangkat n itu merupakan binomial. Dengan menggunakan teorema binomial kita dapat menemukan kombinasi n 0x pangkat n dan seterusnya. Kemudian sisa-sisa yang lain itu kan dikali H. Jadi H itu kan mendekati 0. Jadi berapapun n binomialnya jika dikali H itu nanti menghasilkan 0 jika limitnya dimasukkan. Menyisakan n kali x pangkat n kurang 1. Jadi untuk rumus turunan fungsi pangkat dengan menggunakan rumus umumnya, yaitu f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Jadi begitu teman-teman. Ini adalah aturan-aturan lainnya dalam turunan fungsi. Teman-teman dapat membaca dan nanti bisa mendownload PDF yang saya sertakan dalam deskripsi. Di sini saya mengajak teman-teman itu membuktikan beberapa poin pada aturan turunan fungsi pada poin 4 dan poin 7. Dia kurang lebih sama seperti pembuktian turunan fungsi berpangkat, yaitu menggunakan rumus umum turunan. Jadi teman-teman membuktikannya, kemudian kita akan bahas bersama-sama minggu depan. Oke? Nah, di sini saya sudah siapkan contoh soal dan teman-teman dapat membaca. Kemudian mari kita membahas. Nah, di sini nomor 1, turunkan fungsi x pangkat 3 ditambah 58x dikurang 3x kuadrat. Nah, fungsi tersebut kita dapat definisikan seperti berikut, yaitu fx sama dengan gx ditambah hx dikurang sx sedemikian sehingga g aksen x, karena dia bilangan berpangkat, kita gunakan aturan turunan bilangan berpangkat, yaitu menjadi 3x kuadrat, kemudian h aksen x itu jadi 58 dan s aksen x itu menjadi 6x. Nah, dengan menggunakan aturan, kemudian ini kan penjumlahan dan pengurangan. Nah, aturan yang dipakai selanjutnya adalah menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan pada turunan. Nah, dari turunan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 58x dikurang 3x adalah f aksen x sama dengan g aksen x ditambah h aksen x dikurang s aksen x.
menghasilkan 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 58. Jadi mudah kan teman-teman kalau kita menggunakan aturan turunannya. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita disuruh untuk turunkan fungsi fx sama dengan 3x ditambah 7 dikali 7x kuadrat. Nah, kalau di situ kita dapat analisis bahwa fungsi tersebut berbentuk perkalian, yaitu fx sama dengan gx dikali hx. Demikian sehingga g aksen x-nya 3x tambah 7 itu diturunkan menjadi 3. Kemudian h aksen x itu dari 7x kuadrat dengan menggunakan aturan turunan bilangan pangkat menjadi 14x. Nah, itu kita sudah temukan tuh turunan-turunan gx dan hx. Nah, pada turunan pada perkalian itu dia bentuknya f aksen x sama dengan g aksen x dikali h x ditambah h aksen x dikali gx. Nah, dari turunan fungsi fx sama dengan 3x ditambah 7 dikali 7x kuadrat. Maaf ya teman-teman, di sini ada salah pengetikan. Itu adalah sama dengan 21x kuadrat ditambah 42x kuadrat ditambah 98 menghasilkan 63x kuadrat ditambah 98. Ini tadi saya salah tulis. Jadi ini sebenarnya 2 ya. Ini 2. Wajar. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman agak nge-lag. Oke, di sini saya mencari beberapa kemudahan dalam mencari turunan fungsi. Yang pertama itu kita mencari perubahan bentuk grafik dari suatu fungsi, yaitu terhadap turunannya, turunan terhadap fungsinya. Itu saya sudah siapkan linknya. Kemudian kalau teman-teman mau meng-cross check jawaban kalian, itu bisa meng-cross checknya di link https://www.wolframalpha.com. Jadi teman-teman bisa meng-cross check jawaban kalian. Nah, di situ nanti dapat nilainya. Tinggal teman-teman cocokkan dengan itu. Jadi di sini saya nggak sarankan jika teman-teman cuman mencari nilainya langsung memakai aplikasi atau website, tapi alangkah baiknya jika teman-teman mencoba berlatih secara mandiri. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini saya memsiapkan latihan untuk menguatkan pikiran atau otak kalian terhadap turunan fungsi. Nah, di sini saya sediakan latihannya melalui link Desmos. Jadi teman-teman tinggal mengcopy paste dan memasukkan password yang sudah saya sediakan di web. Saya sarankan teman-teman menggunakan laptop karena agar lebih mudah mengaksesnya. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti pembahasan saya pada saat ini, yaitu tentang materi turunan fungsi aljabar. Semoga teman-teman dapat memahami topik ini, dan jangan lupa untuk teman-teman lebih berlatih lagi terhadap latihan-latihan soal seperti mencarinya di internet, dan jangan lupa untuk berdoa dan bekerja keras. Kemudian untuk PDF ini teman-teman saya akan sediakan di deskripsi saya, dan selanjutnya saya akan membahas tentang link-link tadi. Oke, tes. Oke, teman-teman, di sini saya memasuki link yang GeoGebra di PPT saya. Di sini untuk melihat perubahan turunan terhadap fungsi ya. Misalkan di sini saya masukkan nilai fx sama dengan x. Jadi untuk nilai turunannya, yaitu derivatif dari fx, itu dia bentuknya seperti ini, yaitu garis hijau ini. Kalau misalnya kita hitungkan ini
X ini kan sama dengan 1. Jadi GX-nya itu sama dengan 1, yaitu Y sama dengan 1. Jadi ini terbukti. Kalau kita laptop saya agak nge-lag, tapi teman-teman nanti bisa mengklik ini nilai X-nya, nanti ada tanda titik-titik seperti ini. Kalau misalnya kita nyari pangkat 2, teman-teman bisa menulis dengan mensipkan angka 6, nanti dia menghasilkan pangkat 2. Tapi jangan lupa teman-teman mengklik enter untuk melihat perubahan yang terjadi. Oke, ini adalah perubahan grafik dari nilai X kuadrat itu menjadi 2X. Jadi bentuknya grafik hijaunya ini adalah Y sama dengan 2X. Kemudian ini adalah web from Alpha, itu adalah aplikasi atau web untuk meng-cross check jawaban kalian. Jadi di sini saya mencoba meng-cross check jawaban saya yang sebelumnya tadi di latihan soal itu 3X ditambah 7 dikali 7X kuadrat. Nah, di sini kan ada beberapa result yang diberikan dari polinomial, akar dan lain sebagainya. Nah, yang kita lihat di sini adalah derivatifnya. Derivatif di sini itu sama dengan 7X dikali 9X ditambah 14. Ini hasilnya sama aja seperti 63X kuadrat ditambah 98X. Karena kalau 7X-nya dikali 8 nanti hasilnya sama seperti jawaban saya tadi. Jadi ini untuk aplikasi cross check. Oke, di sini tes. Oke, di sini adalah link Desmos, tapi karena laptop saya nge-lag, jadi nanti teman-teman menyalin linknya, kemudian masukkan kode, nanti ada beberapa topik pembahasan, kemudian latihan-latihan teman isi. Kemudian nanti ada salah satu kita mencocokkan kartu, teman-teman cocokkan sesuai apa yang saya berikan atau apa yang saya bahas tadi, dan saya harap teman-teman dapat menyelesaikan latihan ini secepatnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan topik pembahasan yaitu turunan fungsi aljabar pada saat ini. Dan jangan lupa untuk sekali lagi saya ingatkan rajin-rajin berlatih dan mengerjakan soal, dan bila belum paham bisa menghubungi saya. Dan saya ucapkan terima kasih.